komunitas Otomania Surabaya ini kan kita bicara Otomania berarti maniak motor. Maniak motor. Nah, jadi ya sudah, ada yang hobi touring, ada yang hobi modifikasi. Jadi akhirnya kita gabung satu dengan jumlah waktu itu masih kurang lebih 100 klub ya. Akhirnya saya coba buat komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang hobinya sama. Jadi hobi dalam menggambar coret-coret gitu menjadi sebuah gambar. Itu namanya scribble, teknik coret-coret. Perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan hanya di Sonora, Surabaya. Baik, selama biasa ya di jam 3 sampai jam 4 sore selama 1 jam kita ngobrol-ngobrol di Community Corner dengan anak-anak jalanan atau menamakan dirinya sebagai SSCS, Safe Street Child Surabaya. Sudah ada di studio saat ini. Kalau biasanya kan Community Corner itu berjauhan ya di tempatnya masing-masing begitu. Nah kali ini ada 2 narasumber. Ada Mas Advin yang ada di studio, sementara untuk Bu Titis ada di Bali ya. Kita masih akan menunggu Bu Titis untuk berhubung dengan kita di sini di Community Corner. Tapi sebelum saya kenalkan dulu, ini ada Mas Advin Mariono SST. Selamat sore Mas Advin. Iya, selamat sore Mbak. Salam sehat ya Mas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Mas Advin ini adalah General Koordinator Safe Street. Benar-benar concern ke anak-anak jalanan ya Mas ya. Iya, jadi Safe Street Child ini adalah sebuah komunitas yang berdiri sejak tahun 2011. Jadi concernnya emang ke... Beliau belum hadir, nanti kita akan tunggu. Beliau pasti akan menyusul untuk ngobrol-ngobrol sama kita di Community Corner. Nah, sambil menunggu Bu Titis, mungkin saya mau ngobrol dulu nih sama Bu, bisa memberikan ininya Bu, alasannya kenapa kok yang dilakukan Mas Advin, karena tidak semua saja tidak mengenyam pendidikan sama sekali gitu ya. Jadi, yang dilakukan itu punya pikiran visi ke depan apa gitu ya. Nah, anak-anak jalanan berarti orang yang mereka hanya kemudian bagaimana menjadi manusia yang baik, kemudian berbagai macam edukasi keterampilan sehingga mereka anak yang berada di Bu Titis mungkin bisa disambung nih. Oke. Silakan Bu, monggo. Melakukan itu semua karena nggak mudah untuk mereka. Kadang anak-anak jalanan ini Mbak Sali udah diajak untuk sekolah bareng, diajarkan pendidikan tentang membaca, tulis. Kadang mereka juga lebih suka di jalanan karena mereka taunya jalanan itu adalah kehidupan normal bagi mereka. Ada sisi edukasi yang nggak biasa dilakukan oleh teman-teman SSCS ini. Itu yang menarik sekali untuk kita pelajari bersama hari ini, Pak. Oke, baik Bu Titis. Nah, sekarang saya mau bergeser dulu ke Mas Advin ya Bu ya, untuk ngobrol dengan Mas Advin dulu ini. Nah, mungkin Mas Advin bisa memberikan informasi mengenai SSCS ini Mas. Dibentuk tadi 2011 ya. Lalu apa saja kegiatannya Mas? Iya, kalau kegiatan kita sebenarnya tujuan kita adalah memenuhi hak-hak anak ya. Jadi terutama ke anak-anak jalanan. Mungkin kalau tahun 2011 anak jalanan itu banyak di kota-kota besar itu jadi masalah besar ya di kota-kota besar. Tapi kalau kita lihat dari tahun ke tahun, dari jumlah dan sebagainya, saya rasa dari tahun ke tahun jumlah anak itu turun kayak gitu. Tapi kita lihat di Surabaya terutama ya. Jadi yang butuh perhatian itu bukan hanya anak jalanan tapi anak marginal juga. Jadi sekarang kita lebih perluas lagi jangkauan kita ke anak-anak. Intinya sih bagi kita setiap anak itu sama. Jadi itu yang membuat sampai kita bertahan sampai sekarang. Karena kita pengen anak-anak ini mendapatkan hak yang sama. Itu sih. Apa itu menjadi latar belakangnya terbentuknya? Jadi latar belakangnya itu sih. Kita ngelihat anak itu kasihan masih kecil udah jualan. Mereka nggak bisa bermain, mereka nggak bisa dapatkan pendidikan yang layak kayak gitu itu sih. Jadi alasan utamanya sih karena hak anak yang banyak nggak terpenuhi. Oke. 2011 sampai sekarang bertahanin konsisten ya Mas ya? Ya alhamdulillah sih itu sih. Jadi meskipun kemarin kita kena pandemi ya selama 2 tahun dan mungkin sampai sekarang kita masih masa-masa proses menuju masa normal ya. Harapan kita kan semua bisa berjalan dengan normal. Cuman masa pandemi kemarin hampir 8 tahun kegiatan kita yang sudah kita lakukan. Di 2 tahun ini kita mulai dari nol lagi kayak gitu. Yang dulunya banyak anak-anak yang mungkin jualan dan sebagainya. Mungkin selama 2 tahun ini udah ada perubahan yang kita nggak tahu anak ini sudah lulus sekolah apa belum. Kemudian tiba-tiba ada anak kecil yang
baru datang lagi dan sebagainya. Itu sih, jadi selama pandemi ini kita lebih banyak kita mulai dari nol lagi sih, cuman dengan pengalaman yang sudah lebih banyak. Jadi 8 tahun sebelumnya kita sudah punya banyak pengalaman, di 2 tahun kita vakum, di tahun ini kita coba bangkit, makanya itu. Oke, baik. Anak-anak jalanan ini sebenarnya punya orang tua atau tidak? Jadi anak-anak jalanan ini macamnya banyak, Mbak. Ada yang mereka di jalan itu karena sudah punya siapa-siapa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada yang mereka hanya sifatnya membantu orang tua. Jadi awalnya mereka hanya membantu. Tapi karena membantu itu akhirnya menjadi kebiasaan bagi mereka, ya mungkin bagi orang tua dengan latar belakang pengetahuan yang mungkin pokoknya dapat uang. Akhirnya anaknya yang disuruh jualan kayak gitu. Jadi ada beberapa orang tua yang emang menyuruh anaknya untuk jualan, karena kalau dia jualan nggak bakal laku, tapi kalau anaknya yang jualan itu yang laku. Banyak yang melas mungkin gitu ya, Mas. Makanya tuh kita pinginnya sih itu mengubah mindset ketika paradigma ketika anak. Makanya kadang ketika di jalan itu mungkin awal-awal kita ketemu yang mereka minta itu uang. Tapi alhamdulillah sekarang setelah ketemu kita adik-adik itu kita yang tanyakan, Mas kapan belajar lagi kok kemarin. Yang paradigma seperti itulah yang kita harapkan ke anak-anak itu. Kalian boleh berjualan tapi tetap masalah pendidikan, masalah akhlak dan sebagainya itu harus tetap nomor satu. Karena kita nggak bisa bantu mereka secara ekonomi full kayak gitu. Betul sekali. Untuk rentang usianya, Mas, untuk yang anak-anak jalan ini khususnya, dari usia berapa sampai usia berapa? Kurang lebih. Kalau kurang lebih kita yang paling banyak itu anak SD ya. Jadi kita mulai naungin anak itu umur 6 tahun sampai mereka lulus SMP, lulus SMA atau SMK kayak gitu. Jadi kalau kita sih nyebutnya sih anak merdeka ya. Jadi kalau lebih halus atau mungkin lebih biar anak-anak punya cita-cita gitu. Kalau kita panggil mereka anjal atau apa kita kurang. Jadi kita mesti menanamin ke volunteer, ke donatur atau ke siapapun itu kita nyebutnya anak merdeka. Anak merdeka ya. Lebih halus. Iya, dengan harapan ya mereka merdeka secara hak itu tadi. Betul sekali. Baik. Nah, untuk komunitas sendiri ini tapi nanti dijawab nanti ya. Cuma saya mau bertanya sekarang nih. Ini kurang lebih sudah ada berapa orangnya yang tergabung dalam komunitas SCCS ini, dan ini rentang usianya berapa? Tapi nanti ya, Mas ya. Oke, Bu Titis, Mas Advin, kita break dulu. Sementara untuk Anda, sahabat Sonora, Anda bisa melihat siaran kami ini melalui YouTube ya. Anda bisa langsung klik di Sonora Surabaya di YouTube, dan kalau mau bertanya juga masih bisa untuk bergabung bersama kami di sini di Sonora Surabaya. Anda bisa langsung masuk melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800, atau juga bisa masuk melalui line Instagram di Sonora Surabaya, Facebook juga di Sonora Surabaya. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Asik, banyak jajanan. Es krimnya dulu boleh nih. Aus juga lama-lama. Mas, nggak bisa baca tanda di depan ya? Tanda apa ya? Tuh baca, buanglah sampah pada tempatnya. Aduh, emangnya kenapa, Mas? Kan nanti disapu juga ini jalannya. Bukan masalah disapunya, Mas, tapi bisa menyebabkan banjir dan merusak keindahan. Udah tahu kan? Udah tahu. Tapi ini dibuang di mana dong? Iya, dibuang ke tempat sampah dong, Mas. Kalau nggak ada, ya simpen dulu aja di kantong plastik sampai ketemu tempat sampah, baru dibuang. Kalau lingkungannya bersih, kan kita semua juga seneng. Oke deh, saya pengurusin lagi ya, Mas ya, sampahnya. Terima kasih. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Sonora Network. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Community Corner kembali menemani Anda sampai jam 4 sore nanti. Masih ada saya, Seli Diandra, dan juga bersama dua narasumber kami. Ada Bu Titis Tata, MMCTN NLP, CPSTF. Ada Ibu Titis Tata, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis. Juga Mas Advin Mariono, SST, General Koordinator Safe Street Child Surabaya. Ini lebih enaknya
anak merdeka Surabaya begitu ya mungkin ya Mas Alvin ya. Baik, Mas Alvin, tadi saya sudah bertanya mengenai komunitas SSCS ini. Nah, berapa jumlahnya untuk saat ini, Mas? Volunteer ya, Mbak. Jadi kalau relawan itu biasanya kita, karena di sini kan suka rela ya, jadi nggak ada yang dibayar dan sebagainya. Jadi jumlahnya itu naik turun. Kayak kemarin setelah pandemi itu kita lakukan open recruitment, yang daftar itu ada 150. Wow, ternyata banyak juga ya. Jadi mayoritas minat anak muda ternyata di Surabaya masih banyak ya. Meskipun setelah pandemi. Kemudian dari 150 itu yang bisa aktif sampai 85 sampai sekarang. Sampai sekarang, dan sekarang kan kurang lebih kita lakukan oprek itu biasanya 1 tahun 2 kali. Jadi masa kerja mereka rata-rata bisa kita kalkulasi itu 3 bulan paling efektif mereka bisa aktif kayak gitu. Seleksi alam lah kayak kita nyebutnya seleksi alam. Nah, kalau sekarang paling tinggal 30-an dari 80 itu tinggal 30 yang setelah 6 bulan. Makanya setelah ini mungkin kita ada ancang-ancang kita oprek volunteer lagi kayak gitu. Biasanya usia berapa Mas yang jadi volunteer ini? Kalau volunteer mayoritas anak muda ya, kebanyakan masih kuliah. Jadi kemarin gitu ya? Kelahiran rata-rata kelahiran tahun 2000. 2000 berarti umurnya masih 20 kayak gitu. Jadi jiwa muda mereka ternyata nggak cuma ya main-main tapi juga aware ya tentang lingkungan sekitar. Alhamdulillah masih ada anak muda yang masih peduli dari tahun ke tahun. Kira-kira mau bukanya bulan apa nih untuk pendaftaran volunteer? Iya, volunteer. Insya Allah sih bulan depan. Bulan depan. Karena bulan ini kita lagi konsep. Karena kan setelah 2 tahun kita nggak ngajar, kemudian kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dan mungkin di tahun ini kita lebih ke skillnya anak-anak itu lebih kita kembangkan, karena kita sudah punya beberapa peralatan alat tempur lah ibaratnya. Kalau dulu kita nggak punya beberapa alat, misal dulu kita nggak punya kamera, kita nggak punya laptop dan sebagainya, tapi setelah ada beberapa bantuan kayak CSR dari beberapa perusahaan, nah itu akhirnya bisa bantu kita untuk mengembangkan ke minat bakat adik-adik. Lalu untuk pendaftaran volunteernya ini apakah ada audisi gitu maksudnya? Biasanya kita cuman mereka nanti ngisi form, kemudian mereka milih sesuai dengan kemauan mereka, minatnya di mana, misal di bagian humas atau di bagian pengajar kayak gitu, atau yang hanya mereka fokusnya untuk mencari dana bagaimana untuk support komunitas ini kayak gitu. Kita ada beberapa divisi jadi. Jadi tinggal memilih mau bagian mana. Tinggal dipilih gitu. Nanti kemudian kita kumpul, kita ketemu, biasanya ada kayak wawancara atau tanya-tanya kayak gitu. Begitu. Nah, yang diajarkan nih Mas untuk anak-anak ini. Kalau dulu sih kita fokusnya kan ke calistung ya. Harapan kita semua anak merdeka itu bisa baca, nulis, berhitung. Dan alhamdulillah sekarang sih mereka saya rasa sudah punya skill kayak gitu ya, baca, nulis, berhitung. Di sekolah pun juga mereka sudah. Jadi mereka alhamdulillah sekarang udah sekolah semua, Mbak. Jadi sekolah formal. Jadi tetap sekolah formal. Kemudian kita juga bikin program beasiswa. Jadi kita bantu anak-anak ini pendidikannya secara formal, biayanya kita tanggung. Jadi kita punya program namanya Beasiswa Anak Merdeka. Baik. Jadi otomatis mereka pagi-pagi sekolah dulu nih. Sekolah di formal ya. Iya, biasanya rutinitas mereka pagi sekolah, kemudian pulang sekolah itu sore jualan. Nah, paling ketemu kita itu biasanya 1 minggu bisa 2 kali lah. Jadi nggak setiap hari ketemu nggak ketemu. Ya itu sih kendala kita untuk mengembangkan anak itu nggak bisa maksimal ya, karena kita ketemu paling seminggu 2 kali atau 3 kali. Gitu. Nah, biasanya ketemunya di mana ini Mas? Biasanya kalau kita ketemu di lokasi anak-anak jualan kayak gitu. Kadang ada yang di taman. Kalau sekarang taman sudah bisa diakses, ya nanti kita manfaatkan taman. Kayak hari ini kan kita ada Jumat ya. Jumat ini kalau Jumat malam kita ada program Jumat Sehat. Jumat Sehat ini program bagi-bagi susu sama biskuit. Nanti kita lakukan malam jam 7 sampai jam 9 biasanya. Jadi kita keliling ke lokasi anak-anak. Misal nanti ini rutenya di JMP, kemudian di daerah SMA 5 itu, kemudian terakhir di daerah Tidar. Jadi dilihat anak-anak pada ngumpul spot, begitu ya. Biasanya kita ngikutin spot mereka jualan atau rumah tinggal mereka. Itu sih. Baik. Nah, kalau untuk ini Mas, apakah pakai survei nih atau enggak untuk ke anak-anak jalannya, atau langsung aja on the spot? Kalau dulu itu kita survei, Mbak. Kalau dulu tahun-tahun awal itu kita survei. Kalau sekarang enggak, kita udah kasih tahu, mereka udah tahu minggu kedua jam sekian, Jumat, tiap hari Jumat mereka udah nunggu. Iya, jadi ada jadwalnya gitu ya. Mereka sudah tahu. Jadi kadang kita kontak salah satu misal koordinator di situ atau orang tuanya kita kontak, Bu, nanti kita mau bagi susu. Udah mereka udah tahu nanti jam 7 mereka udah nunggu. Ngumpul. Biasanya kurang lebih sampai berapa yang ngumpul nih? Untuk adik-adiknya? Satu tempat. Kalau untuk hari ini kita siapin itu kurang lebih 70 bingkisan. Jadi 70 susu dan biskuit itu kita siapin. Jadi pokoknya setiap hari Jumat itu kita minimal 70 dan maksimal biasanya sampai 100. Jadi tergantung lokasi. Kalau yang di kampung, yang di perkampungan kayak di area Makam Rangka itu bisa sampai 75 kayak gitu.
Oke, baik. Nah, ini otomatis kan ada susu, ada biskuit. Itu otomatis harus ada donatur kan? Iya. Nah, ini untuk donaturnya ini dari SSC apakah mengajukan proposal atau mereka datang langsung ke SSC atau bagaimana? Ya, kalau untuk Jemaat Sehat ini kita lebih ke apa ya? Eventual ya, Mbak. Eventual itu dalam artian donaturnya itu nggak bisa ditebak. Oke. Jadi kayak minggu ini kita nggak tahu, dan alhamdulillah ketika kita share setiap hari Rabu, biasanya kita Rabu atau Kamis kita share lah, dari situ akhirnya ada orang donasi ngirim susu ke base camp, ada yang transfer dan sebagainya lah dari situ. Jadi kita nggak tahu minggu depan itu berapa yang mau dibagikan. Begitu. Jadi tergantung donaturnya mau ngasih berapa begitu. Jadi ya. Yang pasti kita punya target sekian. Nanti kalau misal nggak ada yang donasi minggu ini nggak ada yang donasi, ya udah berarti kita ambil uang yang ada di rekening kayak gitu. Jadi donasi. Oke, baik. Nah, ini tadi bilang share ya. Share-nya kemana, Mas? Jadi kita share ke sosmed ya. Semua sosmed kita punya Twitter, kita punya Instagram, itu kita share di sana. Kemudian kadang lewat WhatsApp group atau mungkin story dari teman-teman volunteer kayak gitu. Itu sih. Dan alhamdulillah sih selama ini masih banyak yang support kayak gitu. Oke, jadi nggak pernah absen ya. Nah, makanya pasti itu ada aja yang dibagi. Makanya kita percaya bahwa di Surabaya masih banyak orang baik. Gitu aja sih. Harus itu. Iya. Jangan sampai nggak ada orang baik. Ya, makanya itu. Orang baik kan ada tinggal wadahnya. Makanya kita bikin wadah. Setiap hari Jumat nih kalau mau donasi kan ada yang bilang Jumat itu Jumat berkah. Iya. Itu sih. Karena kita dulu bikin Jumat Sehat dengan alasan kalau Jumat itu banyak mahasiswa, kalau udah hari Jumat itu Sabtu Minggu nggak ada kegiatan, kalau nggak pulang ngapain malamnya, kayak gitu. Itu sih. Makanya kita bikin Jumat malam. Oke, baik. Ya, nah ini apa ya namanya, SSCS aja untuk medsosnya, mungkin bisa disebutkan. Save the Child Surabaya gitu sih. Di mana saja, di Instagram, di Facebook, di Twitter. Tinggal klik di Google aja paling keluar sih, Mbak. Oke, lalu kalau untuk yang ini Mas, yang tadi kan perekrutan anggota ya bulan depan itu apakah juga di share di Iya, medsos semua juga? Tetap pasti kita share semua itu di sosmed ya. Yang paling utama biasanya di Instagram. Nanti poster di situ pasti kita post. Nanti ada kontak person dan sebagainya, itu sih. Kalau mau ke base camp ya tinggal di mana, Jalan Sibolga nomor 4A itu. Alhamdulillah sih kita sekarang untuk 2 tahun ke depan kita ada base camp, dapat pinjaman sih. Oke, baik. Nah, berarti ini donatur khususnya ini ada 2 nih ya mestinya ya. Ada yang donatur rutin, kayak yang beasiswa itu lebih ke donatur rutin, Mbak. Jadi untuk beasiswa anak merdeka ini kita buka form di kayak di suatu platform itu kita bikin form, kemudian donatur akses ngisi, jadi kesanggupan donatur itu sendiri. Misal mau donasi selama 6 bulan, tiap 1 bulannya misal 100.000. Nanti setiap 3 bulan atau 6 bulan kita laporkan progres perkembangan anak dan penggunaan uangnya itu tadi. Itu sih. Baik. Nah, beasiswanya sendiri Mas dinilai dari apa nih? Apakah dari kalau nilai beasiswa mereka? itu kita kalau prestasi sih nggak begitu itu ya. Karena anak-anak seperti ini tuh anak-anak urgensitas ya, dalam artian kalau ini nggak dibiayai anak ini putus sekolah. Kalau udah putus sekolah udah selesai masa depannya. Jadi kayak misal anak-anak yang SD mau ke SMP itu biasanya usia yang rawan. Ketika SD biasanya dapat gratis, kemudian di SMP ternyata nggak bisa masuk di SMP negeri, akhirnya swasta, akhirnya harus bayar. Nah, hal-hal kayak gitu dia biasanya lebih jadi ke urgensitas kita. Dan alhamdulillah sih selama ini dari 30 anak yang dapat beasiswa mulai tahun 2014 sampai sekarang tinggal separuh. Jadi dari itu udah banyak yang lulus SMA atau SMK itu sih. Oke, jadi dilihat dari ini ya, tingkat ininya ya, apa urgensitasnya, kebutuhannya begitu ya. Ya, kalau prestasi kita nggak terlalu begitu itu sih, karena kita paham kondisi anak-anak ini butuh bantuan, bukan lagi prestasi. Kalau ada yang berprestasi itu adalah bonus sih, kayak gitu sih. Tapi satu kebanggaan tersendiri dong dari SSCS bisa memberikan atau bisa buat mereka berprestasi begitu. Apa ada pengalaman nih ada yang berprestasi dari anak-anak jalanan ini? Ya alhamdulillah sih sekarang ada beberapa anak itu yang udah mereka punya skill sendiri, ada yang bisa main, bahkan kayak kapan hari ada beberapa adik-adik yang udah lulus mereka bisa kerja, kemudian ada yang bisa kuliah sendiri kayak gitu. Itu kan suatu kebanggaan, dari nari dia bisa sampai kuliah. Oke, gitu sih. Bagus ya. Apakah nari ini juga diajarkan di SSCS juga? Iya, jadi biasanya bulan Juni itu kan setiap ulang tahun kita kan, kita berdiri 5 Juni 2011 ya Mbak. Jadi biasanya 1 tahun sekali setiap bulan Juni kita bikin pentas seni. Nah, pentas seni ini sebenarnya sebagai pembuktian ke orang tua bahwa anak-anaknya ini mampu kayak gitu. Dan alhamdulillah dari situ akhirnya orang tua itu, ternyata anakku bisa nari, anakku bisa baca puisi. Itu kepercayaan orang tua itu yang membuat kita akhirnya dikasih kepercayaan, monggo Mas kalau mau bikin apapun anak-anak monggo kayak gitu. Oke. Tapi ada pengalaman nggak Mas dengan orang tua yang mungkin menolak dengan kegiatan? Banyak. Kalau menolak itu pasti banyak. Banyak pasti yang menolak itu.
ada beberapa ya orang tua yang mereka idealisnya mereka, wah nggak usah ikut mas, anakku nanti nggak bisa jualan, nanti aku nggak bisa makan, nggak bisa bayar ini dan sebagainya. Itu ada beberapa orang tua gitu. Tapi pelan-pelan kita harus yakinin orang tuanya kayak gitu. Jadi mereka harus tahu prosesnya lah, dalam artian kita nggak bisa instan ngajak si A belajar dan sebagainya. Itu sih. Jadi ya jadi kalau orang tua yang kaku kayak gitu biasanya kita lebih ya wis lah silakan, tapi nanti kalau lihat temennya atau tetangganya yang kita bantu itu berprestasi, baru dia, yure eman anakku nggak ada ikutnya. Ada nggak gitu mbak? Ada nggak gitu? Ada yang iri mungkin ya. Iya. Wah kok iso toh? Kok aku nggak ikut? Kok anakku nggak gitu ya? Kadang kayak gitu ada. Oke, itu berarti perlu pendekatan khusus barangkali ya mas ya? Iya, ya jadi nggak bisa instan sih. Waktu yang bisa menjawab kayak gitu. Jadi kayak misalnya ada si A, anaknya kita sekolahkan sampai lulus, terus kerja, akhirnya ibunya mas, aku pingin anakku sampai sekolah biar bisa lulus. Nah, jadi kadang sampai kayak gitu. Oke, baik. Cukup menarik ya, apalagi dengan kondisi orang tua yang seperti itu dan mereka sangat ibaratnya si anak-anak ini kan jadi tulang punggung kan? Iya, bukan orang tuanya yang jadi tulang punggung, malah anak-anaknya ini tulang punggung. Paling orang tua lebih apa ya? Mereka ngawasin dari pinggir jalan, anaknya yang jalan di lampu merah kayak gitu. Oke, baik. Ya, kita akan break dulu mas, nanti kita akan gabung lagi. Bu Titis juga masih bersama kita sore hari ini ya, masih di Community Corner. Dan untuk Anda sahabat Sonora, Anda masih bisa melihat siaran kami secara langsung melalui YouTube, ada di Sonora Surabaya. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Sekarang Radio Sonora Surabaya sudah bisa didengarkan di portal Radio Garden. Suara lebih jernih dan bisa diakses dimanapun juga. Caranya gampang, tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Langsung deh, Anda bisa menikmati program-program acara seru di Radio Sonora Surabaya dimanapun dan kapanpun Anda mau. Still on 98.0 Sonora FM, yes, traffic and music. Hai, back again with me di sini dan udah satu malam aja. Di program favorit kamu di mana lagi kalau bukan di Asia Musik. Sekali lagi, caranya gampang. Tinggal ketik alamat web radio.garden, kemudian press play dan tulis di kolom search Sonora Surabaya. Dengerin Radio Sonora kini ada di genggaman Anda. Radio Sonora. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Sampai nanti jam 4 sore Anda masih bergabung bersama kami dalam Community Corner, dan kita masih bersama dengan komunitas dari SSCS atau South Street Child Surabaya dengan topik pejuang hak Anjal untuk Merdeka Belajar. Masih ada dua narasumber kami, masih ada Ibu Titis Tata, MMCT NNLP CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis, juga Mas Advin Mariono, SST, General Koordinator Safe Street Child Surabaya. Nah, tadi saya sudah ngobrol banyak ya dengan Mas Advin, sekarang saya mau ngobrol sama Bu Titis nih. Bu Titis, halo, selamat sore Ibu. Ya, Mbak. Iya, tadi sudah dengar obrolan saya dengan Mas Advin ya Ibu ya. Saya mau ngasih tips nih buat Mas Advin. Oke, apa itu Bu tipsnya? Monggo Bu. Jadi memang kasih kepada orang tua itu yang paling menantang gitu ya, ketika kita ingin menyelamatkan anak-anak mereka, karena ya, mereka adalah orang yang paling berhak untuk memutuskan anak-anak ini apakah boleh kita berikan edukasi gitu ya. Karena sebenarnya sepinter-pinter gurunya atau semau-maunya kita orang luar, kita tetap orang luar gitu ya. Betul. Jadi, memang orang tua adalah orang yang paling punya hak untuk memperbolehkan atau enggak. Nah, cara untuk melunakkan hati mereka adalah menggunakan media contoh gitu. Jadi agar lebih mudah, seperti tadi Mas Afif gitu ya, itu paling terjangkau, atau misalnya video gitu ya, terhadap kegiatan-kegiatan di tempat lain, sehingga mereka sudah bisa melihat hasil tanpa harus tetangganya mengalami hal yang sama gitu ya. Sama. Cara kedua adalah mandatori atau sifatnya instruksi dari pemimpin sekitar.
Jadi bisa aja Mas Advin menampilkan foto Mas Advin bersama dengan tokoh-tokoh, misalnya kalau di Surabaya wali kota gitu ya, bahwa program ini gitu ya. Atau misalnya video ketika melakukan kegiatan, di situ ada juga aspek-aspek ustaz, misalnya camat atau Pak RT, Pak RW gitu, sehingga ada seseorang lain di atas mereka yang sudah mengizinkan kegiatan ini. Itu akan sangat berbeda ketika kita ingin mengajarkan hal baik kepada anak-anaknya. Gitu Mas Ali. Oke, begitu Mas Advin. Tips dari Bu Titis ya. Jadi jangan pakai tetangga, tapi pakai foto ataupun video gitu, yang real begitu ya Bu Titis ya. Oke, baik. Nah, Bu Titis sebagai seorang praktisi pendampingan pengembangan talenta dan juga potensi, kenapa masalah perlindungan hak anak jalanan ini masih menjadi isu yang sangat penting, Ibu, bahkan sampai hari ini? Betul. Di Indonesia ini, ya data terbaru ini agak sedikit keluar sedikit ya tentang bankable, orang-orang yang mempunyai akun bank gitu ya. Indonesia masih sangat minim ternyata orang yang melek tentang finansial, tentang mempunyai rekening bank. Biasa ya udah jualan hari ini, duitnya kekumpul berapa langsung dibelanjain, jadi nggak sempet saving gitu ya. Nah, ini sebuah capture data bahwa di Indonesia ini Mas Advin ini luar biasa. Contohnya ya yang saya kan karena itu akan real terjadi, Pak Ahmad ini anggota Wakil Rakyat yang berasal dari anak jalanan. Oh, oke. Menarik ini Bu. Haji Lulung ini bisa sukses kaya raya dan jadi dokteran gitu ya, inspirasi juga gitu ya, untuk menjadikan beliau jadi inspirasi ketika saya membahas tentang beberapa topik tertentu. Jadi beliau kaya rayanya itu karena jadi mafia dalam tanda kutip. Mafia yang positif gitu ya Bu ya. Pintar dalam menjual gitu. Sehingga eceran ini dia jual ke luar negeri. Kan kalau di Indonesia ada subsidinya. Nah, kalau di luar negeri kan nggak ada subsidinya. Udah semudah itu dia jualan gitu. Itu kan legal gitu kan. Boleh diperbolehkan, cuman kadang nggak kepikir orang gitu. Orang kan pikirnya ya udah jual di sini. Nah, beliau out of the box. Nah, kenapa sekali lagi tadi pertanyaan, kita sedang membangun orang-orang sukses kalau kita menyelamatkan mereka. Gitu, seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi kalau kita mau untuk menyelamatkan anak jalanan, mereka itu sebenarnya lebih struggle ya daripada anak-anak pada umumnya. Bukan berarti berbeda, tapi mereka ini kalau dipoles dengan baik, mereka jadi garda depan kesuksesan Indonesia yang sangat luar biasa potensinya. Betul. Karena mereka sudah ini ya Bu ya, ibaratnya sudah kebal di jalanan, jadi otomatis mau dikasih apapun dimakan deh. Mereka di jalanan lebih suka jualan gitu kan. Bahan tanya, aku dapat apa nih duitnya? Belajar itu apa Mas? Sebenarnya ini sudah punya good feeling untuk jadi sesuatu sebuah produsen duit gitu ya. Tinggal kita memberikan pengetahuan bahwa cari duit yang halal seperti apa, kemudian attitude mereka dipoles seperti apa, karena cenderung anak-anak jalanan ini agak, mohon maaf ya, karena biasa mohon maaf agak sedikit kasar ya, anak jalanan ini biasanya attitude-nya karena mereka panas gitu ya, masuk angin gitu ya, jadi nggak bisa mereka halus misalnya ya. Nah, polesan-polesan itu sebenarnya ketika mereka mau untuk dipoles, mereka bisa sukses, lebih sukses dibandingkan yang lainnya. Betul sekali, iya. Baik, nah Bu, untuk ini khusus ini sekarang saya nggak ngomongin tentang anak jalanan ini Bu. Ini masuk ke komunitasnya nih Bu ya, SSCS ya, yang peduli dengan anak-anak jalanan ini. Apa yang mereka lakukan ini otomatis bisa membangun karakter building mereka Bu, ketika kerja ataupun juga ketika berkeluarga. Ya, karakter building yang akan mereka dapatkan ya, tambahan dari paparan komunitas ini itu lebih ke sikap strong atau kuat gitu.
Karena ketika mereka tadi seperti yang dikatakan Mas Advin, ketika dia bersama anak jalanan terbiasa dimintain duit gitu, akhirnya mereka memahami, oh ternyata anak jalanan ini kita nggak bisa nih, misalnya ayo deh belajar, ya udah nggak mungkin kena gitu kan Mbak Sali. Betul. Gitu kan. Jadi mereka bisa menyamakan frekuensi ya, nyamakan pola pikir dengan anak yang anak jalanan ini yang cenderung strong gitu ya, struggle ini kuat gitu ya, punya bahasa yang to the point gitu. Ya. Dan misalnya ya, saya yakin Mas Advin juga menemui anak-anak jalanan yang suka mungkin berkata kotor gitu, mohon maaf ya. Karena ya halo Ibu, suaranya putus, hilang datang. Baik, halo Bu Titis. Sali? Iya, suaranya ada lagi sekarang suaranya. Tadi hilang Bu suaranya, timbul tenggelam. Monggo, lanjut Bu. Ya. Jadi 3 hal yang akan didapatkan komunitas SSJS ketika bergabung ya. Mereka akan lebih strong, lebih kuat, lebih struggle atau lebih tahan banting, dan yang paling utama itu adalah empati. Mereka akan merasakan bahwa ada sisi di mana ada anak-anak ini yang mungkin di bawah mereka gitu ya, yang makannya nasi sama garam, yang mereka ini mungkin jarang mandi gitu ya. Mereka kan bertolak belakang dengan orang umum yang biasa lakukan. Nah, hal-hal kayak ini akan membuat anak-anak SSJS akan belajar hal baru, bahwa hidup itu ada yang jenis seperti ini, gitu. Itu akan memperkuat mereka, wawasan mereka. Jadi 4 hal itu Mbak Sali. Ya, betul sekali. Ya. Nah, untuk Mas Advin sendiri nih, ada agenda apa Mas untuk kedepannya nanti dengan anak-anak jalanan ini, Mas, atau anak-anak merdeka ini? Iya, kalau untuk agenda sih biasa di bulan 6 ini kita siapin lagi bikin kelas-kelas ya Mbak. Jadi kelas kayak kelas fotografi, kemudian kelas komputer. Jadi kita sekarang lebih fokusnya ke skill ya, jadi yang bisa dikembangkan. Jadi kita lagi mencari apa yang sekiranya bisa dilakukan untuk anak-anak. Jadi kayak misal kita tahu anak-anak yang kecil mungkin ya kita fokuskan mereka belajar mewarnai atau menggambar. Kemudian kalau yang gede biasanya lebih ke kalau ada yang bakat nari kita bikin kelas tari. Jadi nggak sekedar talistung yang biasa kita lakukan dan juga kita dampingi pelajaran di sekolah, tapi kita pengen ngasih lebih, jadi apa yang nggak didapatkan di sekolah itu sih. Itu apa kan ini kan tergantung dari minatnya mereka juga kan, otomatis kan. Apakah dengan apa kayak misalnya kayak audisi, ada yang suka nari, ada yang suka mewarnai atau bagaimana? Jadi kemarin kita coba sih yang untuk kelas fotografi ya. Jadi karena alhamdulillah di tahun ini kita akan launching kelas fotografi, dan kemarin kita uji coba selama 3 kali pertemuan ini. Kita ambil sampling kemarin 4 anak untuk ikut ini ya. Jadi 4 anak ini awalnya mereka kalau secara teori males kayak gitu ya. Langsung praktek mintanya. Sampai ngantuk. Kadang kemarin kita coba sampai ngantuk 1 jam 2 jam, ada jam 10 sampai jam 11 ngantuk. Kemudian tahu kameranya udah datang dan sebagainya. Mereka pengen pegang, udah mulai pegang. Nah, ketika udah pegang, diajari dasar-dasar, langsung nggak mau pulang sampai jam 3. Jadi dari situ kan ternyata dapat dilihat, oh ternyata anak-anak ini kalau ada barang baru atau yang mereka mungkin menarik dan mungkin nggak ada di sekolah, itu mereka suka. Dan itu mungkin bisa lebih mengembangkan mereka. Jadi ketika kita kasih hunting kan, mereka kan bebas foto apa. Oh kalau si A ini sukanya foto hewan, oh berarti si A karakternya suka sama hewan-hewan, oh si B ini suka foto pemandangan atau apa. Jadi dari situ akhirnya kita tahu, dan akhirnya nanti kita rolling sih. Jadi ketika 1 bulan misal si 4 anak ini udah belajar foto ya, 4 anak lagi yang belajar komputer, belajar ngetik dan sebagainya, nanti di rolling. Jadi akhirnya semua anak itu punya, dan nanti ketika sudah punya semua kayak foto, nanti mungkin kita bisa bikin pameran selama 1 tahun hasil jepretan anak-anak ini. Kemudian kalau komputer mungkin mereka bisa belajar ngetik, ngedit foto dan sebagainya. Itu sih harapan kita sih itu. Jadi memang mereka kalau misalnya dikasih teori-teori malas kayak di sekolah gitu ya. Maunya langsung praktek. Iya, gitu. Sama kayak matematika ya. Kita tanyakan anak 3 kali 5 berapa, bingung dia. Tapi kalau kita bilang duit. Kalau koranmu aku beli 5 berapa? Langsung 15.000.
Berarti nancepnya memang duit, duit, ngajarin anak gitu ini ya. mereka lebih lebih pendekatan yang ke sehari-hari yang mereka apa yang mereka alami, gitu betul sih. sekali. Ya seperti yang dibilang sama Bu Titis tadi ya Bu ya, omongan mereka memang soal duit begitu ya Bu ya. Baik, oke sahabat sonora, kita break dulu Mas Advin dan juga Bu Titis. Dan untuk Anda sahabat sonora, kami masih mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di sini di Community Corner. Anda bisa gabung melalui WhatsApp kami di 0811 304 9800 atau juga bisa melihat siaran ini secara langsung melalui YouTube di Sonora Surabaya. Jangan kemana-mana, Community Corner akan kembali sesaat lagi. Mau tahu perkembangan dunia otomotif? Kalau bicara spare part, memang mobil-mobil yang wow itu artinya Anda itu maintenance-nya akan lebih krusial. Tidak kalah pentingnya skill, keterampilan dari mekaniknya. Ini Otomotif Sonora bersama Baby Juana. Anda akan dapatkan juga beragam informasi dan tips praktis perawatan kendaraan Anda. Tayang setiap Sabtu pukul 10 hingga 12 siang. Hanya di Radio Sonora, Kompas Gramedia Radio Network. Yang kalau ntar kita nikah, pengennya rumah kita isinya apa ya? Aku pengennya yang lengkap yang ada newsnya, update agenda sama keseruan event, dengerin lagu sama celoteh penyiarnya kayak sonorasurabaya.com itu yang. Hah? Tinggal klik aja sonorasurabaya.com. Semua ada. Kembali akan Anda ikuti Community Corner, perbincangan menarik seputar komunitas di Kota Pahlawan. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Community Corner. Dan kita nggak terasa tentu sudah di sesi yang terakhir, masih bersama dengan komunitas SSCS Safe Street Child Surabaya. Ya, dengan tema pejuang hak anjal atau anak jalanan untuk merdeka belajar. Dan kita masih bersama dengan dua narasumber kami, ada Ibu Titis Tata, MMCTNNLP, CPSTF, founder Talenta Virtual Training Center dan Psychoanalysis, dan juga Mas Advin Mariono, SST, General Koordinator Safe Street Child Surabaya. Baik, tadi kita udah ngobrol nih mengenai agenda apa saja yang sudah dilakukan oleh SSCS. Tapi mestinya dari Mas Advin sendiri juga punya mimpi besar nih untuk membesarkan SSCS, apalagi khususnya untuk anak-anak jalanan Surabaya ya. Iya. Jadi apa nih Mas mimpi besarnya? Ya kalau mimpi besar saya pribadi ya Pak ya. Itu kita pengen punya sekolah untuk anak-anak itu sih. Jadi sekolah anak merdeka itu tadi sih. Jadi di situ mereka bisa lebih di sekolah ini mereka lebih banyak mengembangkan diri. Jadi makanya nanti kita mulai dari yang kecil-kecil tadi, kita bikin kelas-kelasnya dulu. Kalau kelas-kelas ini bisa berjalan dengan baik lah, otomatis nanti berjalannya waktu kalau misalnya kita dapat dukungan atau apa, kita bikin sekolah itu udah siap. Jadi karena kita udah ngalami hal-hal kecil, kita buat kelas-kelas itu tadi. Gitu sih. Di Surabaya sendiri kurang lebih ada berapa Mas? Apakah sudah tercover semua atau mungkin kalau malah tercover belum? semua sih kayaknya belum ya? Karena keterbatasan itu tadi ya. Tenaga juga, kalau lokasi pun juga sama. Jadi kalau kita keliling Surabaya banyak. Komunitas sosial sebenarnya juga banyak di Surabaya. Cuman tinggal bagaimana sebuah komunitas itu bisa konsisten itu sih. Jadi komunitas nggak hanya setahun 2 tahun selesai. Itu sih yang susah sih itu di situ. Karena bagi kita anak-anak itu pasti ada terus kayak gitu. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di anak-anak itu tadi. Betul sekali. Ya memang kalau dilihat mungkin setiap tahunnya ada penambahan pasti ada jumlah naik turun jumlah anak baik itu kan, karena yang namanya populasi itu kan naik turun ya, ada yang mati kemudian ada yang lahir dan sebagainya. Ya itu tadi. Jadi juga sama di adik-adik pun juga sama. Ketika si A udah lulus sekolah ternyata ada lagi si A yang baru. Kayak gitu itu sih. Kebanyakan mereka itu pengamen atau pengemis. Kebanyakan. Kalau pengemis selama ini sih jarang. Kita nggak pernah ketemu ya, karena mayoritas adik-adik yang kita naungi itu mereka jualan. Jualan. Jadi masih ada asongan gitu. Jadi masih ada usaha. Jadi mereka jualan air minum, jualan tisu,
Kalau jualan koran mungkin sekarang udah jarang ya, karena koran udah nggak begitu kayak dulu ya, seperti itu. Jadi sekarang lebih banyak jual air minum, jual tisu, terus ada yang jual kue dan itu sih. Kalau ngamen jarang, yang di kita jarang sih. Karena di Surabaya kalau anak-anak kecil ngamen di jalan jarang. Nggak boleh. Iya, dan nggak boleh tuh. Makanya mereka lebih cenderung ke jualan itu tadi sih. Kayak di taman, misal di Taman Bungkul mereka jualan telur puyuh atau gitu sih. Oke. Kebanyakan nemunya di mana Mas? Di traffic light atau di taman atau di mana? Kalau dulu paling banyak itu di traffic light dulu ya. Tapi karena dengan seiringnya semakin ketatnya peraturan dan sebagainya, ketika anak itu nggak boleh turun di jalan, akhirnya mereka jualan kejar-kejaran ya sama instansi ya, kayak misal sama satpol atau apa, biasa kayak gitu. Karena memang kalau dibilang salah ya salah, anak kecil jualan secara hukum itu memang salah, tapi kita nggak bisa ngejudge gitu aja tuh. Tapi makanya tadi kita jalan dengan cara kita. Mungkin kalau pemerintah punya cara, anak kecil nggak boleh jualan, ya udah nggak apa-apa, nggak boleh jualan. Cuman bantuan apa yang bisa kita berikan ke anak-anak itu sih. Jadi kita nggak harus nyalain pemerintah, misal program-program kita mesti sering crash atau apa, tapi cara yang kita lakukan aja yang kita lakukan terus. Jadi kita pokoknya bagaimana anak ini dapat pendidikan, dan suatu saat pendidikan itu yang ngubah. Jadi kan kayak misal kita ketemu anak si A umur kelas 6 SD ya, misal setelah 6 tahun saya yakin anak ini nggak akan di jalan lagi karena mereka udah sekolah SMP. Gitu ya, ketika mereka harus terjun ke masyarakat otomatis ya. Oke, obrolin sore hari ini ya Bu ya mengenai anak-anak merdeka yang dari Ibu ada apa nih Bu yang terbaru nih Bu? Ini kaitannya dengan Talenta Coaching dan Training Center yang dikelola oleh Bu Titi saat ini. Terima kasih Mbak Sally. Sebenarnya sesuai dengan tadi Mas Asmi bilang ya, ada beberapa kemampuan, soft skill dan juga ability ya, atau kemampuan selain soft skill juga kemampuan untuk melakukan sesuatu. Itu ada di Talenta Virtual and Training Center. Jadi kami saat ini ada satu program unggulan, yaitu bagaimana melatih diri untuk mampu menulis literasi. Mungkin sahabat Sonora sering sekali mengetahui ada program-program literasi. Nah, kalau kita Virtual and Training Center, program literasi kami itu berujung pada pekerjaan, gitu ya. Kami training online, gitu ya, free untuk semua masyarakat Surabaya khususnya dan juga Indonesia, karena kami punya 100 translator saat ini tersebar di seluruh Indonesia gitu yang sudah bekerja gitu ya. Nah, kami akan didik anak-anak muda ini untuk mampu menulis, membuat artikel, membuat informasi yang inspiratif. Nah, kalau mereka sudah bagus tulisannya, kemudian mampu untuk menularkan hal baik dalam tulisan itu, gitu ya Mbak Sani. Kekuatan tulisan ini dahsyat banget gitu ya. Dari sejak zaman RA Kartini juga surat gitu ya yang bikin kekuatan khusus gitu. Atau misalnya kitab-kitab kita itu kan juga tulisan gitu ya. Kitab sekarang. Iya. Halo Bu, timbul tenggelam lagi Ibu suaranya. Halo Bu Titis. Sudah dengar? Ya, dengar. Oke, silakan dilanjut kembali. Baru dari Talenta Virtual ini membuka untuk masyarakat Surabaya untuk belajar menulis, terutama alih bahasa dari Indonesia dan menuliskan artikel informasi yang inspiratif gitu. Nanti kalau emang dari pelatihan ini bagus, kami akan rekrut menjadi salah satu translator hebat kami. Wah, daftarnya di mana Ibu? Ya, daftarnya bisa di nomor kami di 08 123 6188 799 atau bisa DM Instagram di @titis_tatasari atau bisa ke Facebooknya atau websitenya talentavirtual.com. Oke, jangan lupa Mas Advin. Anak-anaknya mungkin juga bisa diajak nih, apalagi ini kan virtual ya Bu ya, daring ya Bu ya. Jadi meskipun sekarang ya pandemi udah ya bisa dikatakan melandai gitu. Kami tetap concern di virtual karena soon or later Mbak kita pasti akan go virtual. Betul. Gitu. Jadi kita udah menyiapkan pekerjaan yang bisa dikerjakan dari manapun, yaitu translator ini menulis artikel gitu. Jadi
anak-anak muda yang nggak mau waktunya habis untuk pulang pergi ke kantor, silahkan bergabung dengan kami. Bisa menghasilkan UMR, kita sudah jalan sekitar 4 bulan ini, dan dari karyawan kami itu rata-rata udah bisa achieve UMR, Mbak. Wow, menyenangkan ini Ibu. Nggak usah ke kantor, nggak usah 9 to 5 begitu ya Bu ya. Tapi bisa mendapatkan cuan. Oke, silakan nanti bisa bergabung bersama Bu Titis. Pokoknya bisa dibuka di Instagramnya Bu Titis Tata ya. Nah, Ibu, nih karena sudah hampir jam 4 sore, closing statement Bu, dan juga mungkin ada harapan Ibu khususnya dengan apa yang kita bahas hari ini mengenai anak-anak merdeka ini, Bu. Oke, terima kasih Mbak Sally. Tentang anak-anak jalanan, kita mungkin gini ya, lo anak-anak jalanan ini jago ya, kuat, struggle. Kenapa mereka nggak sukses? Jadi begini ya, mereka itu taunya adalah lingkungan di jalanan. Nah, di jalanan ini penghasilan mereka tidak sepenuhnya 100% masuk ke kantong mereka. Iya, betul. Ya, punya koordinator, mereka punya, ya kayak Mas Atin bilang, orang tuanya memperkerjakan anak-anak ini gitu. Karena kalau orang tuanya jualan sendiri nggak bisa dapat duit. Tapi kalau anaknya ada masyarakat yang lebih kasihan gitu. Ya betul. Cara untuk kita menyelamatkan mereka adalah mengambil mereka dari lingkungan lama dan memberikan mereka pandangan baru bahwa kalau mau memutus garis hidup yang saat ini tepat di jalan. Oke, bagaimana Bu? Mungkin bisa diulangi lagi Ibu. Yang terakhir tadi, memutus garis hidup. Baik, jadi tips dari Talenta Virtual ya untuk anak jalanan mungkin yang lagi mendengarkan, atau sahabat Sonora, atau perusahaan-perusahaan yang mau mengeluarkan CSR-nya untuk konsep ke anak jalanan ini. Cara untuk membantu mereka adalah mengalihkan mereka dari lingkungan lama ke lingkungan yang baru. Oke. Nah, secara karakternya mereka udah bagus Mbak Sally. Betul. Mereka struggle, mereka kuat gitu. Tinggal polesannya. Nah, polesan ini tidak boleh kita biarkan mereka dipoles di tempat yang lama. Nanti balik lagi, nanti kayak gitu. Betul. Nanti dia dimanfaatkan oleh orang-orang lain. Udah capek duitnya buat koordinatornya gitu. Betul. Buat orang tuanya ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ada satu momen di mana mereka bekerja untuk diri mereka sendiri agar keluar dari kemiskinan ya, tanda kutip gitu. Jadi ketika bertemu dengan anak-anak jalanan ini, serahkan ke Mas Afin dan teman-temannya di SSJS untuk diberikan pembekalan pendidikan, kemudian untuk ditunjukkan bahwa yuk kerja jangan di jalanan gitu, kerja di rumah pun bisa gitu. Betul. Kayak di Talenta Virtual, atau mencari pekerjaan lain di luar jalanan gitu, jaga toko gitu ya, atau produksi sendal, produksi apapun gitu ya, atau masuk ke catering, itu semuanya bisa relate dengan skill yang mereka miliki. Betul. Gitu Mas. Iya, betul sekali. Ya, kalau dari Mas Afin sendiri closing statement Mas? Iya. Jadi harapan kami ya di komunitas itu adalah apa ya, hak-hak anak ini bisa terpenuhi lah suatu saat nanti ya, meskipun sedikit demi sedikit kita berusaha untuk memenuhi, dan harapan kami semakin banyak orang yang mengenal, kemudian akhirnya dari situ akhirnya mungkin pendengar tahu ya, akhirnya kenal, oh anak jalanan ternyata seperti ini, dan akhirnya ngerti tuh. Dan dari ngerti ini harapan kami adalah semakin banyak orang yang peduli kayak gitu, jadi peduli dengan anak-anak ini. Jadi meskipun tahu di jalan atau apa, mungkin nitip pesan atau apa ke anak-anak, langsung sampaikan aja pesan-pesan, misalnya, oh ya Dek, jangan lupa belajar ya, tetap boleh jualan atau apa, karena kita nggak bisa melarang mereka untuk berhenti jualan kayak gitu. Itu sih harapan kita sih, itu semakin banyak masyarakat yang kenal, ngerti, dan akhirnya peduli dengan mereka. Karena bagi kita setiap anak itu sama, dan yang bisa mengubah mereka adalah pendidikan. Jadi kalau harapan kita, pendidikan ini memang sulit, tapi hidupnya akan lebih sulit kalau nggak ada pendidikannya. Betul sekali, apalagi saat ini hidup itu harus punya skill ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu Titis untuk ngobrol-ngobrolnya sore hari, dan juga Mas Advin. Ditunggu lagi Ibu untuk komunitas yang lain yang gak kalah seru dengan, dan juga yang selalu menginspirasi kita semua ya Bu Titis ya. Siap Mbak Sally. Oke, baik. Selamat sore dan salam sehat selalu Bu Titis yang ada di sana. Terima kasih. Oke, ya. Selamat sore juga. Terima kasih untuk Mas Advin ya yang sudah bergabung juga. Oke, dan sukses untuk SSJS.
Baik, sahabat Sonora, itulah tadi apa yang sudah kita obrolin dengan Mas Advin dan juga Bu Titis Tata di Community Corner. Mudah-mudahan apa yang kami sudah obrolkan selama 1 jam ini bisa membuka wawasan Anda mengenai anak-anak merdeka. Saya Seli Diandra pamit, selamat sore dan sampai jumpa. Purwokerto, Solo, Surabaya, Hai Bali, Lampung, Medan, Palembang, Pangkal Pinang, dan juga Pontianak. Daryl Adam kembali menemani aktivitas pagi Anda dalam program Smart Business Today. Seperti biasa, rangkuman informasi ringan terpilih dari dunia ekonomi, keuangan, dan juga bisnis baik dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Sambil menemani Anda istirahat siang jam 12 sampai dengan jam 2 siang ini, bersama dengan saya Theodora Mayang akan menemani Anda di AMKM. Anda meminta, kami memutar. Baik, kami laporkan sahabat Sonora informasi lalu lintas untuk siang hari ini. Lalu lintas di Tol Jor PIK arah Kembangan terpantau padat. Kemudian disampaikan Mampang Perapatan menuju Buncit Raya macet, sebaliknya ramai lancar. Berikutnya lalu lintas gerbang Tol Cikupa arah Serang terpantau padat. Antrian terjadi kepadatan arah Merak. Dan sahabat Sonora yang ingin berbagi informasi lalu lintas dan juga cuaca, silakan untuk menyampaikan melalui line SMS atau WhatsApp. Sudah balik lagi di jam 3 teman Motion. Stay clean, stay healthy, and stay happy with Motion 97.5. Bersama kita jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Halo Smart Listeners, dimanapun Anda berada, saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Emotion. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Apakah semua berjalan dengan baik atau justru sebaliknya? Tapi semoga saja itu tidak menyurutkan Anda ya untuk tetap antusias mengikuti program Smart Emotion di hari ini. Karena Smart Listeners, hari ini pembicaraan kami akan sangat menarik.